Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan materi hari ini, mungkin ada pertanyaan mengenai thresholding yang saya jelaskan kemarin, yaitu melalui video. Dimana kalau thresholding itu memisahkan antara objek dengan background. Jadi hanya ada dua, biasanya menggunakan dua segmen atau dua bagian. Ada pertanyaan? Belum ada sepertinya, Bu. Ya, kalau belum ada, saya lanjutkan untuk yang berikutnya. Ini adalah region segmentation. Jadi di sini berarti ada lebih dari satu bagian, lebih dari dua bagian yang kita segmen atau kita pecah-pecah, kita pisahkan. Ya. Segmentation itu prinsipnya adalah memisahkan. Jadi kalau kita gambarkan di sini, misalkan ada ini, ada gambar ya, yang di sini ada gambar pohon, ada gambar rumah, ada rumput, ada langit, ya, ada awan. Nah, region segmentasi itu memisahkan atau membagi-bagi gambar itu menjadi objek-objek sesuai dengan kriteria atau sesuai dengan karakteristik daerah tersebut. Jadi, region itu daerah, segmentation itu pembagian. Ya. Jadi, sesuai dengan karakteristik dari daerah. Misalkan kita membagi berdasarkan warna. Berdasarkan warna berarti kita bisa bagi, misalkan di sini ada warna coklat, ada warna merah, ada warna biru. Nah, itu kita kumpulkan, kita pisahkan berdasarkan warna-warna yang sama. Sehingga muncullah daerah-daerah. Nah, hasil dari region segmentation itu bentuknya adalah berupa label. Ini label image istilahnya ya. Di mana daerah yang sama itu akan dilabeli dengan warna yang sama. Misalkan daerah pohon ini dia dilabeli dengan warna orange. Lalu daerah padang rumput yang warna kuning ini diberi label warna kuning. Kemudian daerah rumah itu diberi label warna biru. Kemudian langit diberi label warna. Jadi pokoknya setiap daerah yang mempunyai karakteristik yang sama itu diberi label yang sama. Sehingga akan terlihat bagian-bagiannya sesuai dengan bentuknya atau karakteristik dari daerah tersebut. Ini yang dimaksud dengan region segmentation. Jadi di dalam region segmentation itu sebenarnya yang dilakukan adalah menemukan kumpulan piksel ya, R1, R2 sampai dengan Rn sedemikian hingga ini kalau kita gabungkan menjadi satu ya sama dengan himpunan image itu sendiri. Dan di sini tidak ada irisan, artinya tidak ada daerah yang menjadi anggota region 1 sekaligus menjadi anggota region 2. Jadi semuanya pasti terpisah. Ini misalkan region 1, ini region 2. Jadi tidak ada daerah yang beririsan. Jadi irisannya pasti himpunan kosong. Ya. Nah, dikatakan di sini semua piksel pada region I, region tertentu itu memenuhi beberapa batasan similaritas. Artinya dia pasti punya kesamaan, entah itu kesamaan warna, kesamaan tekstur, kesamaan tingkat intensitas misalkan. Ya. Makanya nanti ini saya gabungkan nanti dengan penjelasan mengenai color dan tekstur. Jadi hubungannya nanti adalah juga dengan segmentasi berbasis color dan segmentasi berbasis tekstur. Nah, metode-metode yang digunakan untuk segmentasi itu sebenarnya banyak sekali, diantaranya berbasis clustering, kemudian ada yang berbasis region, yaitu salah satunya adalah region growing, ada yang berbasis graph, contohnya adalah split and match.
Ini hanya nanti tidak semua saya jelaskan, hanya ada 3 nanti yang saya jelaskan karena waktunya juga terbatas ya. Jadi kalau mau mempelajari teknik segmentasi itu banyak sekali metodenya. Kalian bisa baca beberapa. Mungkin ya. Ya, yang terkait dengan beberapa teknik segmentasi. Nah, thresholding kemarin itu juga sebenarnya termasuk dalam teknik segmentasi paling sederhana ya. Jadi memisahkan antara objek dengan background. Jadi hanya ada 2 area, ada 2 daerah, yaitu daerah objek dan daerah background. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu mengenai metode dari segmentasi ini. Yang pertama adalah Kamin clustering. Nanti saya jelaskan hanya ini, Kamin clustering, Passivhaus clustering, dan region growing. Nah, Kamin clustering. Jadi Kamin clustering itu mengelompokkan. Jadi prosesnya itu adalah pengelompokan. Nah, pengelompokan yang dikelompokkan di sini adalah pixel-pixel ya. Hanya di sini prosesnya itu dengan menetapkan yang namanya nilai rata-rata di dalam, nah yang disebut di sini means. Means itu adalah rata-rata atau nilai tengah ya, dari sebanyak K. K ini adalah jumlah dari kelompoknya. Jadi clustering itu berarti mengklasterkan, mengelompokkan, mengguguskan. Jadi kalau bahasa Indonesianya itu diterjemahkan, ini sering disebut dengan penggugusan, clustering. Jadi membagi menjadi beberapa gugus atau beberapa klaster atau beberapa kelompok, ya, dengan menggunakan teknik penentuan pusat atau titik tengah atau nilai tengah yang disebut dengan means sebanyak K. Jadi K itu adalah banyaknya klaster yang juga merujuk kepada banyaknya pusat dari klaster. Nah, pusat dari klaster ini yang disebut dengan nilai tengah atau means. Nah, di dalam Kamin clustering ini pengelompokannya, jadi kalau misalkan saya mempunyai beberapa objek gitu ya. Ini mau dikelompokkan menjadi 2 bagian, mana yang menjadi anggota kelompok 1, mana yang menjadi anggota kelompok 2, dan seterusnya. Ini diukur dengan menggunakan ukuran jarak. Ya, ukuran jarak. Nah, ukuran jarak itu ada beberapa teknik yang bisa kita gunakan. Contohnya adalah pengukuran jarak Euklidean. Ini seingat saya di awal dulu sudah pernah saya bahas pada saat membahas mengenai ukuran jarak antar pixel, ya. Dan ada yang disebut dengan city block distance. Nah, meskipun tidak terbatas dari 2 ini, ya, 2 ini yang paling sering digunakan untuk menggunakan ukuran jarak. Ya. Jadi ukuran jarak antar apa? Ukuran jarak antara fitur. Ya, fitur itu adalah sebuah ciri yang didefinisikan terhadap pixel tersebut. Misalkan fitur warna ya berarti dia mempunyai tingkat warna yang sama atau tingkat warna yang mirip gitu ya. Atau kalau misalkan fiturnya apalagi ya, tekstur ya berarti dia mempunyai tekstur yang sama. Gitu. Jadi misalkan saya punya data ya, atau anggaplah sebuah nilai-nilai pixel ya, saya gambarkan dengan x di sini. Ini akan saya bagi menjadi 2 klaster. Maka mula-mula saya akan menetapkan 2 pusat klaster atau kita sebut dengan centroid. Sebut saja di sini mu1 dan mu2.
Jadi kalau kita membagi menjadi 2 klaster, berarti kita membutuhkan 2 pusat klaster atau sentroid. Nah, posisi dari pusat klaster ini mula-mula adalah random. Jadi misalkan mu1-nya di sini, mu2-nya di sini. Nah, saya beri warna beda aja. mu1, mu2, ya. Nah, kemudian proses clustering ini dimulai dengan menghitung jarak antara setiap elemen ini. Jadi misalkan ada X1, X2, X3, X4, X5 ini diukur jaraknya terhadap pusat 1 dan pusat 2. Mana dia yang lebih dekat? Jadi misalkan X1 ini diukur jaraknya ke sini, juga diukur jaraknya ke sini. Karena kita menggunakan ukuran jarak, maka semakin kecil nilainya berarti semakin dekat. Nah, contohnya di sini, yang ini itu lebih dekat ke mu1. Maka X1, X yang di sini itu akan menjadi anggota dari mu1. Demikian juga X yang di sini, dia diukur jaraknya terhadap pusat 1 dan pusat 2 lebih dekat ke pusat 1, maka dia dimasukkan kategori menjadi anggota dari klaster 1 yang pusatnya di mu1. Kemudian di sini misalkan yang X ini dia lebih dekat ke mana? Oh, lebih dekat ke mu1 juga, berarti dia masuk ke kategori mu1. Ya. Kemudian X yang di sini misalkan, X yang di sini dia diukur juga jaraknya terhadap mu1 juga terhadap mu2, lebih dekat ke mu2, maka ini menjadi anggota dari klaster yang pusatnya di mu2. Ini juga lebih dekat ke mu2, maka dia anggota klaster yang mu2. Ini juga anggota klaster dari yang mu2. Jadi seperti ini prinsip dari clustering dengan menggunakan K-min. Nah, setelah ini sudah dapat, jadi anggota dari klaster 1 dan klaster 2 sudah diperoleh, langkah berikutnya adalah mengupdate dari pusatnya. Nah, nilai pusatnya itu diperoleh, misal nilai pusat baru itu diperoleh dengan menghitung rata-rata dari anggotanya. Min, ya, rata-rata dari anggotanya. Ya, rata-rata dari anggotanya, contohnya klaster 1 ini, klaster 1 ini kan ini ya, ini ada 3 gini. Nah, ini yang rata-ratanya berapa? Misalkan dia rata-ratanya di sini, tengah. Ya, dia, maka mu1 akan berpindah menjadi di tengah. Demikian juga yang mu2, dihitung rata-ratanya, diperoleh yang maka misalkan rata-rata dari yang X yang warna hitam ini, dia akan berpindah ke sini. Nah, maka akan dapatkan 2 nilai tengah yang baru. 2 nilai tengah yang baru. Demikian seterusnya, diulang lagi, selanjutnya diulang lagi. Nah, bisa jadi nanti anggota dari klaster 1 berubah. Ini kan X ini lebih dekat ke klaster 1 misalkan, maka dia akan berubah yang X yang di sini itu akan menjadi anggota dari klaster 1. Jadi mungkin anggota klaster 2 hanya tinggal X yang di ini dan X yang di sini. Seperti itu. Diulang terus sampai kapan? Sampai titik tengahnya ini atau pusatnya ini tidak berubah lagi, tidak bergeser lagi. Jadi dia sudah di posisi yang tetap. Itu kira-kira gambaran dari teknik K-min clustering. Ya. Nah, ini secara garis besar algoritmanya, berarti yang pertama kita pilih
nilai K, kemudian diulang ini until the cluster center is tidak berubah, ya. Jadi ini adalah proses while, ya, jadi proses pengulangan sampai apa? Sampai pusatnya tidak berubah. Yang pertama adalah kita tentukan setiap titik itu ke pusatnya. Jadi mana yang lebih dekat ke pusat 1, pusat 2, atau pusat 3, misalnya kita bagi menjadi 3. Nah, setelah itu dihitung cluster centernya dengan menggunakan min, atau pusat clusternya dengan menggunakan min, ya, lalu diulang lagi sampai cluster centernya itu tidak berubah. Ini secara garis besar algoritma dari K-min clustering. Nah, ini saya berikan contoh untuk data 1 dimensi dulu, sebelum kita berpindah ke data 2 dimensi atau image. Misalkan saya punya data X, ya, data 1 dimensi, nilainya 2, 3, 4, 10, dan seterusnya. Ini akan dibagi menjadi 2 klaster. Mula-mula kita tentukan pusat klaster 1, 2, pusat klaster 2-nya 4. Kita akan menggunakan ukuran city block distance. City block distance itu, masih ingat bahwa distance dari X1 dengan X2 itu sama dengan absolut selisih antara X1 dengan X2. Jadi kalau kita menggunakan distance Euclidean antara X1 dengan X2, itu rumusnya adalah dengan menggunakan akar. Ya, dari X1 min X2 dikuadratkan. Nah, jumlahkan. Nah, ini. Nah, sekarang kita gunakan, misalkan di sini adalah city block distance. Kita lihat misalkan di sini datanya mula-mula pusatnya adalah 2 dan 4. Untuk data 2, 3, 4, 10, 11, 12, 20, 25, 35. Maka langkah pertama adalah kita menghitung distance, ya, antara setiap nilai di X ini dengan pusat 1 dan pusat 2. Pusat 1 tadi adalah 2, pusat 2-nya adalah 4. Nah, di sini contohnya 2, nilai 2 ini jaraknya terhadap pusat 1 itu sama dengan 0. Dari mana ya? Dari rumus ini. Ya. Berarti 2 dikurangi 2. Hasilnya 0. Kemudian data yang kedua terhadap pusat 1, pusat 1-nya 2, berarti 3 dikurangi 2, atau kebalikannya 2 dikurangi 3 juga sama. Kan absolut ya, jadi hasilnya adalah 1. Absolut itu artinya nilai mutlak, jadi negatif yang menjadi positif. Lalu 4, di sini 4 juga sama, dihitung distance-nya terhadap pusat 2. Berarti kan 4 dikurangi 2, hasilnya adalah 2, dan seterusnya. Dengan cara yang sama, dihitung juga jarak antara setiap nilai terhadap pusat 2. Pusat 2-nya di sini adalah 4. Ya, pusat 2, 4. Contohnya 2 di sini, jaraknya terhadap 4, itu berarti 2 dikurangi 4. 2 dikurangi 4 kan min 2 absolut jadi 2. Ya, nilai mutlak. Kemudian 3 dikurangi 4, 1. Ya. Min 1 jadi mutlaknya 1. 4 dikurangi 4, 0. 10 dikurangi 4, 6, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita bandingkan mana yang lebih dekat, mana yang lebih kecil. Di sini 2 jaraknya terhadap pusat 1 itu adalah 0, jaraknya terhadap pusat 2 itu adalah 2. Artinya 2 ini lebih dekat ke pusat 1 dibandingkan ke pusat 2. Sehingga 2 ini dikategorikan masuk menjadi anggota klaster 1. 3.
Ini jaraknya terhadap pusat 1, 1, jaraknya terhadap pusat 2, 1. Jadi sama ya. Karena sama boleh dipilih salah satu. Nah, jadi kita ambil misalkan dia masuk menjadi anggota C1. Kemudian 4. 4 ini jaraknya terhadap pusat 1, 2, jaraknya terhadap pusat 2, 0. Maka dia lebih dekat ke pusat 2 dibandingkan ke pusat 1. Sehingga 4 ini dimasukkan menjadi anggota klaster 2. Begitu. Nah, dari sini kita dapatkan, dari sini kita dapatkan bahwa anggota klaster 1 itu sekarang adalah 2 dan 3. Sedangkan anggota klaster 2-nya itu adalah 4, 10, 11, dan seterusnya. Nah, pada iterasi kedua, yang dilakukan adalah kita mengupdate nilai pusatnya, mu1 dan mu2, dengan menghitung rata-rata dari nilai yang di sini. Rata-rata dari 2 dan 3, berarti ya 2 ditambah 3 dibagi 2. Sedangkan rata-rata yang di sini, mu2 ya berarti 4 ditambah 10 ditambah 11 ditambah dan seterusnya dibagi dengan berapa jumlah datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, maka kita dapatkan pusat baru di sini. mu1 baru, mu2 baru. Nah, dengan menggunakan pusat baru ini, langkahnya diulang lagi dengan cara yang sama. Kita hitung jaraknya terhadap pusat 1, kita hitung jaraknya terhadap pusat 2, lalu kita assign, ya, maksudnya kita kelompokkan setiap data itu dia masuk ke klaster 1 atau ke klaster 2 dan seterusnya. Nah, ini. Jadi di sini nanti akan ada pergeseran pusat tadi. Ya. Jadi kalau sebelumnya dia ada di 2, bergeser ya. Jadi ini dia berubah menjadi 2,5. Kemudian yang 4 dia berubah menjadi 16 misalkan, lalu diulang lagi jadi 3 dan 18. Nah, nanti diulang lagi sampai di sini tidak berubah lagi. Jadi kalau sebelumnya 3, maka mu1 barunya juga tetap 3. mu2-nya juga tetap 18, maka ini dikatakan sudah tidak berubah lagi. Ini yang disebut dengan Kamin clustering. Nah, sekarang bagaimana mengimplementasikan Kamin clustering pada image ya, pada image. Caranya adalah yang pertama kita tentukan berapa jumlah K-nya, berapa jumlah cluster yang mau kita intinya image-nya mau kita bagi menjadi berapa cluster. Kemudian tentukan fitur vektornya. Artinya fitur vektor ini bisa kita peroleh dari nilai setiap pikselnya. Misalkan berdasarkan warna, intensitas, tekstur, posisi, kombinasi, dan sebagainya. Nah, fitur vektor ini bentuknya itu adalah berupa vektor. Kalau dikatakan vektor berarti bukan 2 dimensi ya, jadi seperti ini. Ya, vektor. Jadi dia berupa vektor. Nah, setelah kita dapatkan vektornya, ya, dari nilai pikselnya, nah ini tergantung. Kalau warna biasanya ada 3, ya. Jadi setiap piksel itu dimensinya ada 3. Nah, tapi kalau tekstur itu bisa panjang di sini nanti. Ini akan saya jelaskan pada saat kita membahas tekstur gambar. Kemudian tentukan ukuran similaritas, misalkan menggunakan Euclidean distance atau CD block distance, lalu kita menerapkan algoritma Kaminnya. Nah, nanti hasilnya itu dia akan menetapkan di sini pixel 1 misalkan, pixel 1 itu masuk anggota klaster berapa, pixel 2 masuk anggota klaster berapa, pixel 3 dan seterusnya. Nanti setiap pixel yang sama itu akan
setiap klaster yang sama itu diberi label yang sama. Jadi misalkan C1 diberi warna biru, C2 warna merah, C3 diberi warna hijau, dan seterusnya. Untuk membedakan antara klaster 1 dengan klaster 2 dan klaster yang lainnya. Ini contoh clustering dengan Kamin dengan menggunakan informasi intensitas grayscale dari gambar yang sebelah kiri. Nah, ini gambar darah ya. Darah yang diambil dengan mikroskop. Ya, sel darah merah ini, sel darah merah yang diambil dengan mikroskop. Nah, di sini grayscale dibagi menjadi klasternya ada 4. Nah, bisa dilihat di sini ada 4 warna yang berbeda, yaitu biru tua, biru muda, kuning, dan orange. Nah, itu menunjukkan banyaknya klaster. Artinya yang anggota klaster 1 yang berarti yang sama-sama orange, sama-sama kuning, atau sama-sama biru tua, atau sama-sama biru muda. Itu anggota klasternya. Sekarang